Kalau kita itu beli tanah. Tetapi kalau lihat situasi sekarang, penggugat sekarang ini membeli itu dokumen putusan, bukan membeli tanah. Pada intinya kami membeli sebagai pihak itu mendapatkan hak dari pemilik tanah yang betul-betul sah secara hukum yang berdasarkan dokumen-dokumen putusan pengadilan. Kalau berdasarkan sertifikat dengan gambar situasi nomor 225 tahun 85. Belum ambil titik. Ya, ambil titik sekalian ya. Di dalam sengketa ini Membangun. siapa yang membangun? Penggugat. Penggugat membangun mulai dari tahun berapa, Bapak? Tahun 2000 kita 2020-an ya? 2020-an ya, Ya, 20-an. membangun ini. Kan ada laporan-laporan ya, Iya, Pak? ada laporan Bolak-balik gitu ya. 2022. Ya, sekitar Dari pihak 2022-an. ketiga ya. Ada lapor. Ya. Sampai sekarang tidak ada tindak lanjut laporan. Karena terlapor minta pending di Polda karena masih ada proses persidangan itu. ya. Oke. Jadi faktanya bahwa inilah Ya. bangunan dari penggugat. Iya. Ya, dari proses dari tahun 2022. Sekitar bangunan sekitar 2022 bulan November. Ya. Karena 2022 Desember kita tahu langsung kita lapor ke Ya. Oke. Penggugat ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup. Intervensi Bapak. intervensi eksekusi tahun 1996 itu berdasarkan putusan nomor 65 Ya, tahun 65 dan eksekusi tahun 96 itu tidak sampai ke lokasi ini. Boleh lihat di bukti baik penggugat maupun tergugat bahwa bukti bahwa batas selatan itu berbatasan dengan tanah Pemda dan tanah Istiqo. Ya, nanti di kesimpulan yang itu kalau ingin terkait dengan PS ini ada yang ingin disampaikan? Tidak Pastinya cukup. kalau menurut intervensi. Intervensi ini bukan tanah tereksekusi pada tahun 1996. Lasiana juga di sana. Ya, ini juga Lasiana, ini Lasiana. Sekarang ini RT 013 RW 003 Kelurahan Lasiana. Kalau tahun 96 itu belum ada pemisahan antara pemerintah kota dengan pemerintah kabupaten. Tapi lokasi sama itu Ya. ini. Ya. Ya, Luasnya Pak, luas. luas yang kita punya sesuai sertifikat 1880 meter. Sedangkan PH dari penggugat itu hanya 750 meter. Nggak usah di Sudah, Pak. itu. Dari cukup ya. Baik, kita cukup ya untuk persiapan hari ini. Selamat pagi Bapak Benyamin. Pada saat ini kita sedang berada di lokasi sengketa tanah sengketa Perkara nomor 6 PT UN Kupang. Bapak bisa menjelaskan terkait dengan kehadiran pada hari ini di tempat ini, Pak? Ya, karena permintaan dari penggugat itu kita dan juga keinginan dari Majelis Hakim PT UN itu untuk memeriksa lokasi yang menjadi objek sengketa dalam perkara nomor 6 PT UN Kupang 2024. Bapak, setelah melihat situasi atau pemeriksaan pada hari ini, menurut Bapak seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan? Antara gugatan dengan kenyataan di lapangan dan dokumen-dokumen yang ada itu sangat berbeda jauh. Sangat berbeda. Seperti bedanya seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan? Bedanya bahwa tanah yang dibeli oleh penggugat, menurut versi penggugat, dia beli berdasarkan putusan yang menyangkut dengan keluarga Kolai dan juga eksekusi pada tanggal 15 Maret tahun 1996. Sesungguhnya seperti apa? Yang sesungguhnya? Nah, sesungguhnya kalau kita ini sudah beli tanah ini dari tahun 1995 dari pemilik kapling itu Hengki Koro. Tapi pemilik tanah sebenarnya itu adalah Sylvester Daok. Terus? Oleh karena itu pembeliannya tahun 1985, tapi proses sertifikatnya mulai dari tahun 1991 dan pengurusan sertifikat itu adalah pengurusan kelompok Prona dan yang mengurus itu adalah
pemerintah desa Lasiana Kabupaten Kupang pada saat itu. Pada saat itu ada berkelompok itu ada sekitar kurang lebih 45 personil pemilik tanah yang diurus sertifikatnya secara massal oleh pemerintah desa Lasiana. Dan objek sengketa ini masuk di dalam urutan ke-25. Pengurusannya mulai tahun 91. Sertifikat keluar itu bulan Desember tahun 1993. Jadi luas tanah Luas tanah itu 1880 meter persegi. sedangkan Sesuai dengan sertifikat hak milik yang kita pegang saat ini. Pak ya. Sedangkan kalau penggugat itu menurut versinya dia beli dari keluarga Konai. Kalau kita itu beli tanah. Tetapi kalau lihat situasi sekarang, penggugat sekarang ini membeli itu dokumen putusan, bukan membeli tanah. Oh, jadi Nah, penggugat itu membeli tanah dari orang yang menurut kita tidak memiliki alas hak. Oleh karena itu, versi kita berbeda. Kita membeli dari pemilik tanah, sedangkan penggugat itu ya dia membeli hanya dalam bentuk isi-isi putusan dan isi dari gambar-gambar berita acara eksekusi tanggal 15 Maret tahun 1996. Itu versi kita. sidang selanjutnya seperti apa? Tanggal berapa, Pak? Nah, tanggal 26 Juni 2024 untuk mendengarkan 2 orang keterangan saksi dari pihak penggugat. Terima kasih, Pak. Ya, Kesempatan pagi hari ini. terima kasih. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Kita sekarang sedang berada di lokasi sengketa. Sebagai kuasa hukum dari Ibu Afriana Kau, apa yang hendak Bapak sampaikan terkait dengan kegiatan pada hari ini, Pak? Baik, jadi kegiatan hari ini kami dari pihak penggugat menghadiri sidang pemeriksaan setempat terkait dengan perkara nomor 6 di PT UN Kupang tahun 2024 dengan penggugatnya atas nama Ibu Afriana Kau dan tergugatnya dari pertanahan, yang menggugat pertanahan. Tujuan gugatan adalah pembatalan sertifikat yang sudah melekat di atas bidang tanah yang dibeli oleh Ibu Afriana dari pihak yang berhak. Ya. Terkait dengan kegiatan hari ini dan pembuktian di lokasi, tanggapan Bapak sebagai kuasa hukum seperti apa kegiatan pada hari ini? Iya, jadi hari ini ternyata kita melihat bahwa untuk majelis hakim membuktikan bahwa hari ini bahwa ternyata di atas ini yang beraktivitas adalah klien kami. Jadi begini, saya jelaskan sedikit soal perolehan mengenai bidang tanah ini adalah pada tahun sekitar 2017 lah atau apa, saya kurang lupa ingat. Jadi tanah ini kami beli dari pihak keluarga Konai sebagai pemenang perkara nomor 8 tahun 51 yang kemudian dieksekusi tahun 96. Jadi pada saat itu kemudian kami membeli dari pihak yang memang secara sah berwenang untuk tanah ini seperti itu. Nah, sedangkan alas hak dari para tergugat intervensi itu memperoleh dari Hengki Koro yang ditandai oleh De Vries Daug. Nah, De Vries Daug dan Hengki Koro ini adalah pihak yang tereksekusi pada tanggal 15 Maret 96 oleh dengan pemohonnya almarhum Esau Konai. Jadi salah satunya yaitu tadi mungkin dari penggugat mendalilkan bahwa dari tergugat menyatakan bahwa di sini tidak sampai eksekusi. Pada faktanya sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan kemarin, saksi yang kami hadirkan itu, ini sampai eksekusinya sampai di batas ini. Dan kami sudah ajukan gambar situasi pada saat pemeriksaan setempat untuk perkara nomor 65 tahun 93 itu. Jadi dengan gugatan antara almarhum Esau Konai dan Yunus Kolo dan Samadara itu, dan Daniel Samadara kalau saya tidak salah sebut. Jadi itu gambar situasinya itu sudah dibuat pada tanggal 17 September tahun 93. Dasar daripada itulah yang kemudian dilakukan eksekusi pada tanggal 15 Maret tahun 93. Itu berdasarkan dokumen 15 Maret 96. Itu berdasarkan dokumen yang kami buktikan kemarin di dalam persidangan.
Bapak terkait dengan pembuktian fakta pada hari ini, tanggapan Bapak sebagai kuasa hukum seperti apa? Iya, tanggapan kami berarti gugatan kami terbukti bahwa tanah ini berada di dalam objek sengketa ini ada di dalam bidang tanah yang tereksekusi, dan sesuai dengan pembuktian kemarin kami sudah hadirkan saksi juga yang membuktikan bahwa memang tanah ini berada dalam bidang tanah yang tereksekusi. Jadi pada intinya kami membeli sebagai pihak itu mendapatkan hak dari pemilik tanah yang betul-betul sah secara hukum yang berdasarkan dokumen-dokumen putusan pengadilan seperti itu. Terima kasih Pak. Bisa sebut nama lengkap? Baik, nama saya Mardan Yusua Nainatur, Kuasa hukum dari? kuasa hukum dari Ibu Afriana Kahau. Terima kasih Pak. Terima kasih Om Jack.